Timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2025. Garuda Muda menyingkirkan Thailand U23 lewat drama adu penalti, usai imbang 1-1 dalam 120 menit. Dalam kos-kosan itu, Indonesia akhirnya unggul 7-6. Dua penendang Thailand, Pichichai Sienkatop dan Yoksakon Buravat gagal menaklukkan Muhammad Ardiansyah. Sementara cuma satu penendang Indonesia yang gagal, yakni Robi Darwis. Indonesia unggul 7-6 dan lolos ke final. Selanjutnya Indonesia akan menantang Vietnam, yang sebelumnya menyingkirkan Filipina lewat kemenangan 2-1. Final Piala AFF U23 2025 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025. Claude Makelele senang Moises Caicedo tak mau disamakan dengannya. Menurutnya, pemain muda harus berkembang untuk menjadi diri sendiri. Caicedo jadi andalan lini tengah Chelsea sejak bergabung dari Brighton dan Hove Albion pada 2023. Ia telah mengemas 98 penampilan untuk Chelsea dengan sumbangan 3 gol dan 10 assist. Pemain asal Ekuador ini mempersembahkan gelar UEFA Conference League 2024/2025 dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Peran Caicedo sangat krusial untuk Chelsea. Tugasnya memutus serangan lawan dan juga mengalirkan bola di lini tengah. Gaya main Caicedo mengingatkan kepada mantan pemain Chelsea, Claude Makelele. Makelele pernah dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Kehebatan Makelele melakukan cover di lini tengah begitu diakui hingga muncul istilah Makelele Role. Makelele bermain untuk Chelsea pada rentang tahun 2003 sampai tahun 2005. Makelele mengungkap Caicedo tak mau dibandingkan olehnya. Gelandang 23 tahun ini ingin menjadi dirinya sendiri. Makelele sangat sepakat dengan Caicedo soal hal ini. Menurutnya pemain muda harus berkembang untuk menjadi diri sendiri tanpa ekspektasi seperti pemain lain. Liverpool memang jadi peminat utama Alexander Isak. Tapi, bagi The Reds atau klub lain, mereka harus siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkannya. Masa depan Isak kini lagi jadi spekulasi setelah dirinya tidak ikut Newcastle ke tur pramusim di Asia. Bukan karena cedera, ternyata Isak memang ingin pergi dari Newcastle dan sudah memberitahu manajemen soal rencananya. Kini Newcastle tinggal menunggu klub peminat untuk membawa proposal penawaran agar bisa menggait Isak. Kabarnya Isak dihargai Newcastle sebesar 150 juta pound atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Angka tersebut tidak berselisih jauh dari tawaran awal Liverpool sebesar 120 juta pound yang diberikan 10 hari lalu, tapi tidak digubris Newcastle. Dengan situasi saat ini, Liverpool disebut siap bernegosiasi dengan Isak. Jika transfer itu terwujud, maka Isak dipastikan jadi pemain termahal sepanjang sejarah Premier League. Namun, bukan cuma 150 juta pound yang harus dikeluarkan Liverpool untuk mengontrak Isak. Menurut The Athletic, harga awal Isak bisa mencapai 171 juta pound karena adanya komisi untuk agen. Mengingat Liverpool berasal dari Premier League, maka ada pajak transfer sebesar 4%. Menilik aturan-aturan keuntungan dan keberlanjutan pasar Premier League, uang transfer Isak itu bisa dibagi selama 5 tahun durasi kontrak Isak, yakni 33-35 juta pound per tahun. Lalu, ada gaji yang harus dibayar Liverpool ke Isak. Dari permintaan kenaikan gaji ke Newcastle sebelumnya, Isak diperkirakan mendapat gaji bersih di kisaran 250-300 ribu pound per pekan atau setara 15-18 juta pound per tahunnya. Itu artinya biaya maksimal transfer Isak bisa mencapai 265 juta pound atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Rata-rata Liverpool harus mengeluarkan sekitar 50-53 juta pound per musimnya. Manchester United dikabarkan sedang mengubah strategi transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah disebut akan fokus memburu tanda tangan Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Menurut Manchester Evening News, MU kini beralih ke target lain. Mereka akan serius mengejar Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Minat MU terhadap Mateta bukan tanpa alasan. Striker asal Prancis ini memang menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjadi tulang punggung lini serang Crystal Palace dan berhasil menjadi mesin gol yang konsisten bagi The Eagles. Gaya bermain Mateta juga disebut cocok dengan skema pelatih MU Ruben Amorim, sehingga membuat sang manajer tertarik untuk membawanya ke Old Trafford. Kabarnya, transfer Mateta lebih realistis untuk terjadi karena harganya yang tidak terlalu tinggi. The Eagles dilaporkan siap berpisah dengan sang pemain. Namun Crystal Palace dikabarkan membanderol striker mereka sekitar 50 juta pounds. Meski tetap mahal, harga ini masih lebih rendah dibandingkan target striker MU lainnya. Ada kabar menarik bagi Manchester United. Tampaknya muncul peminat baru untuk winger mereka, Alejandro Garnacho, di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan ESPN, Garnacho berpeluang besar merumput di Jerman musim depan. Pasalnya, Bayern Munchen dikabarkan tertarik merekrutnya.
Alasan utama Bayern Munchen tertarik pada Garnacho adalah karena mereka sedang mengalami krisis pemain sayap. Kabarnya, Bayern serius ingin merekrut Garnacho. Mereka bahkan sudah menghubungi MU untuk memulai proses transfer. Sudah ada komunikasi yang terjalin antara kedua klub. Bayern juga telah mengutarakan minat mereka untuk meminang sang winger ke MU. MU sendiri sebenarnya terbuka melepas Garnacho ke Bayern, asalkan sanggup memenuhi harga yang diminta. Manchester United sudah menetapkan banderol untuk Garnacho di musim panas ini. Setan Merah meminta setidaknya 70 juta euro untuk melepas winger muda mereka tersebut. Kabar terbaru mengindikasikan perubahan arah karir Darwin Núñez. Striker Liverpool itu kini dikabarkan serius mempertimbangkan tawaran dari Arab Saudi setelah rencana pindah ke Napoli kandas. Menurut laporan eksklusif di FM Sports, jalan karir Núñez mungkin akan berbelok ke Timur Tengah. Striker asal Uruguay itu berpeluang besar menyambut tawaran dari Arab Saudi musim panas ini. Sumber menyebut bahwa klub Saudi Pro League, Al Hilal menjadi klub paling serius mengejar Núñez. Setelah berpisah dengan Neymar awal tahun lalu, klub kaya raya ini masih mencari figur bintang untuk mengisi posisi striker. Núñez dianggap sebagai solusi sempurna untuk mengisi kekosongan itu. Manajemen Al Hilal dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain ke Saudi Pro League dan mereka akan mencoba untuk mewujudkan transfer itu. Minat Al Hilal bukan sekadar wacana. Mereka telah mengambil langkah konkret dengan menghubungi Liverpool untuk membicarakan transfer ini. Mereka sudah mengontak The Reds terkait transfer ini. Mereka juga menanyakan ketersediaan sang striker. Liverpool dikabarkan menyambut positif pendekatan tersebut. Kedua klub saat ini sedang dalam proses pembicaraan lebih lanjut mengenai detail transfer. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Emiliano Martinez ternyata bukan sekadar isu belaka. Klub asal Manchester itu dikabarkan sudah mengajukan penawaran resmi ke Aston Villa untuk memboyong sang penjaga gawang. Menurut Fabrizio Romano, MU ternyata benar-benar serius dalam upaya merekrut Martinez. Mereka bahkan sudah melakukan pendekatan resmi ke Aston Villa untuk membahas transfer sang kiper. Berdasarkan laporan tersebut, Manchester United baru saja mengajukan penawaran pertama mereka untuk mendapatkan Martinez. MU disebut menawarkan skema pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Alasannya, MU saat ini memiliki budget transfer yang terbatas, sehingga mereka lebih memilih opsi pinjam dulu ketimbang membayar mahal di musim panas ini. Namun, tawaran dari Setan Merah itu langsung ditampik oleh Aston Villa. Manajemen Villa sama sekali tidak berminat melepas kiper andalan mereka, sehingga mereka menolak mentah-mentah opsi pinjaman yang diajukan MU. Meski begitu, laporan yang sama menyebut bahwa pintu transfer Martinez belum sepenuhnya tertutup. Jika MU datang dengan penawaran yang lebih menarik, Villa bersedia mendengarkan. Jika MU ingin memboyong Martinez secara permanen, mereka harus siap merogoh kocek dalam-dalam. Kiper timnas Argentina itu diperkirakan bisa dibawa pergi dengan harga sekitar 40 juta pounds.